Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang,
Shalom dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Bertemu lagi kita di YouTube channel Pamasi Media Puhus untuk berbakti bersama. Saya percaya kita semua berasa gembira karena masih diberi peluang untuk menguduskan hari Sabat yang mulia ini. Sebagai lagu pujian, kita akan dipimpin oleh lagu kanak-kanak. Dipersilakan. Alam semesta tak mudah dijangka, sinar mentari bersinar indah. Tanpa diduga hilang diliputi awan yang gelap. Angin yang tadinya bertiup lembut kini bertiup kencang, membawa titisan hujan. Taufan menderu dan ombak pun memalu. Demikianlah kehidupan ini, sinar kebahagiaan yang terpancar hilang di bawah arus kehidupan yang berliku. Pencobaan datang dalam dunia ini, mengundang kesakitan serta duka yang dalam, rasa perih yang seperti tidak ada penghujungnya. Tidak perlu takut akan masa hadapan, kecuali kita lupa bagaimana Tuhan telah pimpin kita. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang beri kekuatan kepada kita. Selagi kita masih menghuni dunia, segalanya pasti akan kita hadapi. Pahit getirnya hidup, perjalanan ini amat menyedihkan. Namun Tuhan Raja atas segala raja akan selalu menyertai kita di saat kita berharap dan percaya padanya. Tuhan tidak menjanjikan langit selalu biru, pelangi indah sentiasa menghiasi langit. Tetapi Dia berjanji beri kekuatan
bagi yang setia dan percaya. Oh, oh, bagi yang setia dan percaya. Nukuroma pamagunan diti
Sekarang saya akan pimpin kita dalam doa. Allah Bapa kami yang bertakhta di kerajaan syurga, terpujilah namamu. Terima kasih kerana Engkau telah menjaga kami sepanjang 6 hari yang lalu. Dan pada saat ini kami dapat berbakti bersama-sama secara maya. Kami juga memohon Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami satu persatu di rumah masing-masing sepanjang kebaktian berlangsung. Ini sahaja doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tanpa membuang masa lagi, mari kita menjemput Eva Edna untuk berita mission. Seterusnya doa juga akan dilayangkan oleh Eva Edna. Dipersilakan. Selamat hari Sabat kepada kita semua. Hari ini saya akan membacakan sebuah cerita mission yang diceritakan oleh seorang wanita yang bernama Hasegawa Haru. Beliau pada saat ini berumur 65 tahun dan berasal dari Jepun. Ceritanya bermula begini. Hasegawa ingin membuka restoran di Jepun di mana orang boleh menjadi lebih sihat sama seperti dirinya yang telah menjadi lebih sihat di sebuah resort kesihatan Adventist di negeri Alabama, Amerika Syarikat. Hasegawa dan suaminya terbang dari rumah mereka di Jepun pergi ke Alabama untuk mendapatkan rawatan penyakit kansernya. Hasegawa merupakan seorang Seventh-day Adventist dan beliau pernah mendengar bahawa doktor Adventist yang bekerja di pusat kesihatan mungkin dapat membantu. Suami Hasegawa bukanlah seorang Kristian. Dan Hasegawa juga menceritakan bahawa semasa mereka makan makanan tanpa daging dan bersenam, tubuh badan mereka mulai berubah, di mana Hasegawa sendiri menyatakan bahawa dia kehilangan banyak berat badan, yang bermaksud berat badannya semakin menurun. Manakala suaminya pula berhenti merokok. Dan mereka mulai membaca Alkitab dan dibaptiskan di institut tersebut. Selepas itu, suami Hasegawa meninggal seminggu selepas pembaptisannya. Pada saat itu, dia baru berusia 56 tahun. Hasegawa sangat sedih. Tetapi dalam masa yang sama, dia juga sangat gembira sebab mereka sudah berjanji bersama-sama dan bersetuju untuk bertemu lagi di syurga. Kemudian setelah itu Hasegawa kembali ke Jepun dan Hasegawa menyatakan bahawa dia menghitung simpanan dirinya, yaitu simpanan duit, dan menyadari bahawa beliau mempunyai lebih daripada cukup untuk meneruskan kehidupannya. Dia menyatakan bahawa dia ingin menggunakan wang tersebut untuk menyebarkan Injil di Jepun, di mana hanya 1% daripada penduduknya beragama Kristen. Jadi Hasegawa pun mulai berdoa, "Ya Tuhan, apakah yang harus saya lakukan?" Begitulah bunyi doanya. Suatu hari Hasegawa pun membaca Yesaya 55 ayat 13 semasa kebaktiannya, di mana ayat ini mengatakan, "Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap." Pada saat itu, Hasegawa tahu bahawa dia ingin membuka restoran di mana beliau dapat membantu ramai orang untuk menjadi lebih sihat, sama seperti dia semasa dia berada di Alabama dahulu. Mungkin saya juga dapat memperoleh keyakinan mereka dan membawa mereka kepada Yesus, katanya. Lalu dia pun memutuskan untuk menamakan restoran itu My Retail, yang bermaksud pohon sanobar, sesuai sangat dengan ayat di dalam Yesaya itu. Pada hari yang sama juga, Hasegawa pun menyusuri jalan di kampung halamannya di luar Tokyo
dan beliau melihat sebidang tanah untuk dijual. Pada saat itu, dia merasakan bahwa lokasi itu sangat sesuai dan juga sangat berdekatan dengan 3 gereja Adventist. Lalu Hasegawa pun membeli lot tanah yang kosong itu dan membayar kos pembinaan restoran tersebut yang akan dibina ataupun dibangunkan di atas tanah yang telah dibeli. Sejujurnya, saya tidak tahu apa-apa mengenai perniagaan restoran, kata Hasegawa. Lalu, beliau pun menghadiri sekolah memasak vegetarian Adventist untuk mendapatkan idea dan kemudian membuat makanannya yang sendiri untuk restoran tersebut. Agak ramai orang datang pada hari pembukaan, tetapi kacau balau di dalamnya. Saya masih tidak tahu menjalankan restoran, katanya. Salah seorang pengunjung, yaitu bekas pelanggan insurans, telah mengenali seseorang yang memiliki kafe berdekatan dan meminta pemiliknya untuk menolong Hasegawa. Dan Hasegawa menyatakan bahwa pemilik kafe tersebut banyak membantunya. Lalu perniagaan pun berjalan dengan baik. My Retail adalah salah satu daripada beberapa restoran vegetarian di kawasan Tokyo. Beliau pergi bekerja dengan ejen insurans pada waktu pagi, kemudian kembali pergi ke restoran pada pukul 11 pagi untuk melayan pelanggan makan tengah hari sehinggalah jam 2 petang. Selepas itu beliau akan kembali kepada pekerjaan insuransnya. Dan restoran akan ditutup setiap pada hari Sabat. Hasegawa menyatakan bahwa restoran tersebut telah memberikan dia peluang untuk melakukan lebih banyak daripada sekadar menyediakan makanan yang sihat. Seorang pelanggan tetap untuk makan malam menghidap bara payudara. Lalu Hasegawa pun meminta maklumat. Beliau pun meminta maklumat daripada Hasegawa bagaimana untuk mempelajari ataupun belajar mengenai gaya hidup sihat. Lalu Hasegawa juga menyatakan bahawa beliau telah mengongsikan beberapa buku Adventist dengan pelanggan tetapnya ini. Pada suatu makan malam yang lain pula, ada seorang wanita bujang memberitahu Hasegawa bahawa dia sedang mencari rakan baru. Lalu Hasegawa pun mengajaknya mengunjungi gereja Adventist dan dia telah datang beberapa kali. Matlamat utama restoran tersebut adalah untuk memimpin orang datang kepada Yesus. Ellen White pernah berkata, restoran kita harus ada di bandar-bandar kerana jika tidak, para pekerja di restoran ini tidak dapat menjangkau orang-orang dan mengajar mereka prinsip-prinsip hidup yang betul. Ayat ini dipetik dalam Selected Message Jilid 2 halaman 142. Dan melalui cerita inilah Hasegawa menyatakan sebab mengapa dia memulahkan ataupun membangunkan sebuah restoran vegetarian. Ini adalah restoran Tuhan, katanya, dan Tuhan yang telah banyak membantu menolong Hasegawa untuk menjalankan bisnes restorannya itu, dan pemiliknya adalah Yesus sendiri. Terima kasih kerana sudah mendengar cerita bacaan mission pada Sabat ini. Semoga cerita ini dapat kita jadikan sebagai pedoman untuk kita terus meneguhkan iman kita kepada Tuhan dan seterusnya menjangkau lebih ramai lagi orang untuk datang mengenali Kristus. Terima kasih. Halo, selamat pagi dan selamat hari Sabat. So, hari ini kami akan mempersembahkan sebuah lagu yang bertajuk Waktu Tuhan. So, terimalah. Bila
Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan syurga, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang kami mengikuti kebaktian sebentar tadi. Dan Bapa, kiranya Engkau terus menyertai setiap satu kami, agar kami dapat menyediakan hati dan pikiran kami untuk mengikuti acara yang seterusnya. Ini sahaja doa kami ya Bapa, semua ini kami serahkan hanya dalam nama-Mu Allah Bapa kami, melalui kuasa darah anak-Mu Yesus Kristus yang sudah menjadi penebus dan juru selamat kami semua. Amin. Happy Sabat, saya ucapkan kepada kita semua pada pagi ini. Mari kita buka dalam LPMI 241, ada negeri yang amat indah. Ada negeri yang amat indah, kita lihat oleh percaya. Bapa kita tunggu di sana, menyediakan tempat yang aman. Darah mas di surga, kita akan bertemu nanti. Darah mas di surga, kita akan bertemu nanti. Kita akan bernyanyi nanti lagu surga yang amat merdu, bernama Tuhan tiada lagi, dalam negeri kekal yang baru. Darah mas di surga, kita akan bertemu nanti. Darah mas di surga, kita akan bertemu nanti. Ya Bapa yang kasihkan kami, kami sembah puji-pujian, karena Yesus menebus kami, dan anugerah berkat-Mu Tuhan. Darah mas di surga, kita akan bertemu nanti. Darah mas di surga, kita akan bertemu nanti. Amin. Ya Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan.
Ya Tuhan, terima kasih dengan penjagaan-Mu sepanjang 6 hari yang lalu, sehingga pada Sabat ini kami dapat menguduskan Sabat-Mu yang indah ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar nanti kami akan mendengar firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pastor Wilbon. Biarlah apa yang disampaikan oleh beliau akan menjadi berkat kepada setiap satu kami yang mendengarnya. Ya Tuhan, saya serahkan doa ini atas nama Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami semua. Amin. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangismu bagi kota tercinta. Berbelas kasih-Mu Bapa, yang bertambah nyata, dicurahkan atas kami, rawatlah umat-Mu. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangismu bagi kota tercinta. Berbelas kasih-Mu Bapa, kan bertambah nyata, dicurahkan atas kami, rawatlah umat-Mu. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Dengar doa kami. Saya tahu kita tidak sabar lagi untuk mendengar khotbah. Oleh itu, mari kita membuka hati dan pikiran kita untuk mendengar khotbah yang akan disampaikan oleh Pastor Wilbon. Dan lagu terakhir disampaikan oleh tetamu dari Gereja SDA Gaya Ratau. Dipersilakan.
Selamat Hari Sabat semua. Terima kasih kepada semua yang telah mengambil bahagian di dalam acara kebaktian secara maya pada kali ini dari acara Sekolah Sabat, dan pada waktu ini tiba waktu kita untuk belajar firman Tuhan. Pada kali ini saya ingin mengungsikan satu topik yang disebut sebagai perhubungan ataupun relationship. Kurakad idusun nih, piremutan. Piremutan. Di dalam ayat yang saya pilih untuk kita lihat dan belajar sama-sama pada hari ini ialah terdapat di dalam Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ayat ini merupakan satu ayat yang disebut sebagai peraturan emas. The Golden Rules. Dan dia mempunyai satu maksud yang sangat mendalam sekali dan sangat praktikal untuk kita pada hari ini hidup sebagai salah satu daripada ahli di dalam keluarga ataupun dalam masyarakat ataupun dalam sesebuah kumpulan. Ya. Dan ini juga merupakan satu pegangan yang baik, satu prinsip yang baik untuk diamalkan. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, so everything do to others. So in everything do to others what you would have them to do to you. For this sums up, dia bilang. Sums up karena pelot idusun nga ilo nohot koinsanan komoyon di peraturan tulisan-tulisan nabi ka. Taurat tulisan-tulisan nabi. Ilo napot loh kalau kayak Taurat kadin bahasa dot terjemahan da Melayu nga ilo 5 buku di Musa. Kejadian gisom da ulangan. Ay kamayon. Ilan na po tulisan nabi-nabi kala nga tulisan-tulisan nitong nabi bagal di Ezra, Nehemia, Isaiah, itong nabi-nabi dasway. Kan na po lot ayat, kan na po di Matius, senggeran na korongo di boros di Tuhan Yesus nga nununo po baca ko pagidhitid Alkitab dot dusun no. Ya. Supaya dat asano nga tidak mengerti. Hiti Matius bab 7 nomor sapengka ilan ayat 12 kay. Ano po nga 7 ayat 12 mo ko na ito. Wansayo no do kayo dot idtulun dosway Opaing kuro na po ikarohian da kayo da wansayon dialo dot id da kayo. Irino o kamayon kopyo di toturan da tugama. Di pinatahak di Musa ipanudukan di piro-piro tulundo popilambus kadaw. Okay? Artian dati iri. Jadi iri no hit ilo no ngai ka sums up kad orang putih. Nunu na po hikarohian no dot man datulun poburuo kumay dia irine wansayon. Irine poburuan kadaw ka. Ano? Pati lambus ato ka, no? Okay. Sama ada dat na pa'y masalah di nga berkaitan dat karuhang ataupun istri
kita, pasangan kita, anak-anak, ataupun majikan dati, tisok dati pakakaraja, jiran tetangga dati, ataupun tambalut dati, taikon lagi itu musuh kita. Inapohit kadang-kadang ataupun kagumuan na pa nga inapay tulun di nga penyebab dat yati na po nga susah ginaw di membuatkan kita tertekan, membuatkan kita susah hati ataupun tertekan, dapat tekanan, okay? Nga sangira na po dat inapay hubungan di, no, inapay hubungan di o sonong, okay? Nga yelo no tadon di kotodon dati. Okay? Dengan kata lain, kalau sekiranya kita mempunyai masalah dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan majikan, dengan siapa-siapa saja yang rapat dengan kita, mereka lah yang menyebabkan kita tertekan, susah hati. Tetapi kalau sekiranya hubungan kita itu baik dengan siapa saja, maka itu adalah penyebab utama kita merasa gembira, merasa bersemangat. Maknanya orang lain boleh membuatkan kita gembira ataupun susah hati. Mereka berupaya untuk membuatkan kita gembira, sama ada gembira ataupun susah hati. Koto dia lok dati ataupun kau susah dati. Dua ngahara kemungkinan. Okay? Jadi perlu itid harunno. Kita memerlukan satu hubungan yang positif, hubungan yang baik. Jadi kami hendak pengailok nih sumber ketentraman yang sangat berkuasa. Hubungan positif itu adalah sumber ketentraman yang paling berkuasa. Dagi kami kulit tino di nga orang lain buat kita gembira, orang lain juga buat kita susah. Baik. Nah, intay takatit dia no. Nunu nata kita dako hitid gambar ti dia penuh lemah lembut dan rendah diri. Kalau kita baca dalam Efesus pasal 1 ayat pasal 4 ayat 1 sampai 3, hilak nepad ayat di nga minomoros tentang kerendahan ataupun kelemah lembutan, kesabaran dengan siapa? Dengan dengan orang lain. Okay? May toko nangko. Coba kita pikirkan di dalam kehidupan, dalam pengalaman kita, apakah yang menyebabkan perkara-perkara na sebutilah kain hadid Efesus pasal 4 ayat 2, ilat hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Harananku pengalaman natin berkaitan di hadid saling membantu, okay? Lemah lembut, sabar. Okay? Sudah tentunya kita pun pernah mengalami seperti itu kan. Coba kita lihat satu ayat ataupun satu cerita tentang Daud dan Abigail. Ya, Daud dan Abigail. Tentok napa di napa cerita berkaitan di Daud dan Abigail di tinga harohitit i Abigail pati sawah napa dong rangit tamon. Minsan tadaw Daud napa nga minunuho da di tambalot daw dat may pakitulong di sawah di Abigail. Nga korikot nagi dahil dolay apabila mereka sampai di rumah orang kaya itu, mereka dilayan dengan kasar, dengan kata-kata yang kesat dan diusir orang itu tanpa mengetahui bahwa yang menyuruh mereka ialah Raja Daud. Jadi dengan mengetahui keadaan itu, Raja Daud pun
tidak senang dan merencana untuk menghapuskan, ya, pergi ke situ dan menghapuskan, membunuh orang itu. Tetapi Abigail dengan sangat lemah lembut, dia melakukan satu perjalanan, tergesa-gesa pergi berjumpa dengan si Daud dan berjumpa di tengah perjalanan, dan disitulah dia mengucapkan kata-kata yang lemah lembut, penuh dengan hormat kepada Daud pada ketika itu. Kemudian Daud oleh karena inapahit kawoyo di sawah di orang itu tenuk di kai yang kasar, yang tidak sopan itu, melembutkan hati Daud dan keluarga itu selamat. Akhirnya Islam pada cerita ada tinggal inapahit keluarga dia telah mendapat masalah, dan Raja Daud sendiri mengambil Abigail sebagai istrinya. Kemudian dia telah menanggung. Itu budaya ada pentak deringa seseorang itu boleh berhak untuk menanggung di sesungguhnya janda, okay, yang ditinggalkan ataupun kematian suami. Itu cerita pada waktu itu nggak poin dapat deringa oleh sebab di Abigail kelemah lembutan dan juga ke carah Daud moros-boros kuma di Daud. Nah, mereka terselamat pada waktu itu. Ya. Jadi dengan kata lain, biarlah kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Harum ti ayat di iradiri. Dan akhirnya saudara-saudara, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Nah, Matius 5 ayat 38 sampai 39. Kada nomor sepengka. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Nunumah kemayan nila. Mari kita lihat satu cerita lagi. Daud dan Raja Saul. Ailan takoti cerita pada suatu ketika, ya, Raja Saul memburu, coba untuk mencari Raja Daud dan mau membunuh dia. Tapi pada waktu itu Daud belum lagi menjadi raja, tetapi sudah diurapi oleh Nabi Samuel. Dalam cerita itu terdapat dalam 1 Samuel 24. Okay? Ketika Saul sedang dalam usaha untuk mencari search and kill, ya, mencari dan membunuh Raja Daud ataupun Daud sendiri, dia berehat di sebuah gua tanpa menyadari bahwa gua itu adalah persembunyian si Daud. Tetapi pada waktu itu sahabat-sahabat Daud, ya, ataupun tentara yang bersama-sama dengan Daud coba untuk membunuh Raja Saul yang jahat itu pada ketika itu, yang mau membunuh Daud. Tapi karena Daud jangan. Jadi satu tindakan yang dibuat oleh Raja Daud ialah dia datang ke menghampiri Saul yang sedang berehat itu dan memotong sebagian daripada kumut Daud di pakaian dia, dan menunjukkan itu kepada Raja Saul selepas itu bahwa walaupun Saul jahat kepada Daud, dia tidak melakukan perkara yang sama. Jadi bukankah kita ini juga seharusnya melakukan perkara yang sama, koi? Right? Bukankah kita juga harus melakukan hal yang sama? Megalit isok cerita kagu di seorang Samaria yang baik, kan? Kita takut isok kagu cerita, no? Tinapot Samaria ditinggal dianggap kotor, dianggap tidak
tidak sepatutnya berada di dalam kalangan orang Yahudi. Orang Yahudi tidak menganggap mereka sebagai yang mempunyai hak untuk mewarisi perjanjian keistimewaan daripada keturunan Abraham, daripada keturunan Abraham. Tetapi sangira po yalo nakatalib di sangulun nundi kasusahan amin tang pia no nga sangira po diti nakatalib di sangulun na Samaria diti alipia ada dianggap sebagai najis kan dalam pandangan dat orang Yahudi kay nga telah melakukan dia dia telah menolong orang yang susah ini, bahkan dia merawatnya dan kos rawatannya pun dia bayar, tempat penginapannya pun dia bayar. Nah, di sini kalau kita kembali lagi dengan cerita si Daud itu kan, kita dapat melihat pengampunan, sikap yang mengampuni. Efesus pasal 4 ayat 32 karena pada tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, kadang-kadang asanangan harmogia iti kerohian memoros-boros salah tulun kay. Ada kalanya ada orang yang mendapat kelegaan, kegembiraan, keseronokan dengan melukai orang lain. Pernahkah begitu? Jangan mencari kelegaan dengan melukai orang lain. Nah, itu pesanan dia. Kita haruslah belajar mengampuni orang yang melukai Anda juga. Jadi iradit perlu tekagkailah ada kalanya orang suka gemar, harap kegemaran tulun paparat-rata tulun. Jadi kalau sekiranya kita lah orang yang terkena itu, marilah kita berpikir positif, okay? Belajarlah mengampuni mereka yang coba untuk melukai kita. Ya. Jadi irina cara dati memelihara ada hubungan. Daud jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Dan pada masa yang sama, kalaulah sekiranya kita mempunyai kesilapan, bolehlah juga kita mengakui kesalahan. Ya, seperti satu cerita benar yang berlaku di Amerika. Saya nakatutun di Bill Clinton. Bill Clinton namputing harohot kesilapan daw apabila dia mempunyai hubungan sulit dengan salah satu daripada staff dahil in office daw. Monica Lewinsky. Handaman pada ko ti cerita. Tetapi dengan jujur, dengan berani, Bill Clinton telah mengakui kesalahan dia. Dan dia ada press conference. Mengakui bahwa saya telah melakukan ini dan saya memohon maaf kepada semua. Ini yang dilakukan oleh Bill Clinton pada waktu itu. Jadi mengakui kesalahan itu ada kalanya susah, tetapi ia adalah satu perkataan yang satu tindakan yang sangat mulia. Okay? Orang akan menghormati kita kalau memang itu adalah kesalahan kita. Dan itulah sebabnya kalau sekiranya kita tidak mampu mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan ataupun di hadapan orang yang melakukan ataupun yang kita lukai, sekurang-kurangnya kita belajar untuk mengakui itu di hadapan Tuhan. Kan? Pengakuan di hadapan Tuhan itu sangat penting karena itulah yang akan memberikan kekuatan kepada kita untuk mengakui kesilapan, kekurangan kita dengan orang lain. Nah, kalaulah sekiranya kita mempunyai dalam hubungan itu kan, kita menyadari bahwa sahabat kita ataupun pasangan kita, saudara kita, siapa-siapalah yang rapat dengan kita mempunyai masalah, mempunyai kekurangan dalam melakukan apa-apa yang terdapat di dalam ataupun melakukan aktiviti, kerja dan sebagainya.
Apa kata kalau kita berikan galakan? Kan seperti anak-anak kan, ada kalanya anak-anak ini tidak ada kelemahan dia, ada kekurangan dia mungkin dalam pembelajaran. Jangan kasih marah, kan? Atau kapinta gadan minali kene ya ay kay ladilo ka. Kadang-kadang har kecenderungan tak dira diri kay ini tanda ka irad diri. Nah, apa kata mengingat kepada peraturan emas yang kita baca tadi, apa kata kalau kita berikan galakan, karena kalau difikirkan kita pun mau diberi galakan juga ketika kita struggling, sudah bersusah payah untuk melakukan tapi kita gagal. Apa yang kita perlukan ialah galakan. Begitulah juga dengan orang lain. Seperti mana ayat yang kita baca tadi. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau kita mau ditolong, tolonglah orang lain. Kalau kita mau diberi galakan, berilah galakan juga kepada orang lain. Tapi ada kalanya mengampuni itu bukan perkara yang mudah untuk dilakukan. Kan? Susah. Kadang-kadang biar sampai kubur pun saya tidak akan melupakan perbuatan yang kamu lakukan terhadap saya. Itu yang biasanya kita dengar. Saya sendiri pun saya tidak boleh bayangkan kalau sekiranya perkara ataupun satu tragedi berlaku dalam kehidupan saya, dan yang disebabkan oleh orang lain. Macam mana saya boleh melakukannya? Sekiranya saya terpenjara karena dikhianati oleh orang lain. Saya tidak melakukan apa-apa pun, tetapi orang lain yang mengatur itu, sehingga akan saya terpaksa dipenjara untuk bertahun-tahun lamanya. Kurakanu. Apa yang kita melakukan? Salah seorang yang diperlakukan seperti itu di Afrika bernama Nelson Mandela. Karena pada ngapengka. Dia ini dianiaya. Dia dipenjara karena apa? Karena mau berjuang untuk kebebasan rakyat. Ya, orang-orang di Afrika pada waktu itu. Tetapi oleh karena dia punya pengaruh kuat, lawan politik dia memenjarakan dia supaya dia tidak mampu bersuara lagi. Dia katakan, apabila sampai masa dia dibebaskan, ya, karena pedong apengka, sementara saya berjalan keluar dari melalui pintu penjara yang seharusnya yang akan membawa aku kepada kebebasan, saya tahu bahwa kalau sekiranya saya tidak meninggalkan kepahitan dan kebencian itu di belakang, saya masih lagi terpenjara. Kalau kemudian di Nelson Mandela dia sebenarnya dianiaya. Di dalam penjara dia disiksa, dia dipukul dan bermacam-macam lagi. Sudah tentunya dalam hati dia merasakan kebencian, kemarahan yang tidak terhingga. Tetapi akhirnya sewaktu dia dibebaskan dari penjara, dia katakan, kalau sekiranya saya tidak meninggalkan kebencian dan kepahitan itu, sewaktu saya mau keluar dari pintu penjara itu, saya keluar pun saya masih lagi terpenjara dengan perasaan benci kepada orang lain. Itu Nelson Mandela. Isa pekagu, satu lagi yang dia nyatakan ialah begini. Forgiveness liberates the soul and it removes fear. Kadao. Dia bilang, pengampunan itu akan membebaskan jiwa dan dia akan menghilangkan rasa takut. That is why it is such a powerful weapon. Itulah sebabnya pengampunan itu adalah satu senjata yang sangat hebat sekali, sangat kuat sekali, yaitu pengampunan. Satu lagi kata-kata yang bisa dikatakan oleh Nelson Mandela ini, dia katakan, I cannot forget but I can forgive. Ya, ini reality guys.
Kita mungkin tidak melupakan kesalahan orang lain. Nah, itu hakikat dia. Tetapi kita boleh mengampuni. Betul? Ya, kita masih boleh ingat kesalahan orang lain yang dilakukan kepada kita. Tetapi sudah tentunya kita boleh mengampuni. Ya. Kita masih ingat itu, tetapi kita boleh mengambil keputusan untuk walaupun begitu saya mengampuni sejujurnya, seikhlasnya. Kan? Itulah sebabnya pelajaran kita pada hari ini. Kalau kita mau diampuni, ampunilah orang lain juga. Terutama sekali kita perlu memulihkan hubungan dengan Tuhan. Dengan memulihkan hubungan Anda dengan orang lain, sebenarnya kita sedang ataupun kita telah memulihkan hubungan dengan Tuhan. Ingat ini pelajaran, inilah poin, ini adalah penekanan kita pada hari ini dalam perkongsian firman Tuhan. Ada kalanya kita bertanya-tanya, pengkuro mai supaya ina hubunganku dengan Tuhan itu pulih. Kuncinya ialah pulihkanlah hubungan Anda dengan orang lain. Sampai di situ saja perkongsian firman Tuhan pada hari ini, dan semoga kita semua diberkati dengan kata-kata dari firman Tuhan, dan shalom daripada saya. Tuhan memberkati selalu. Mari kita sama-sama berdoa.
Bapa Tuhan kami di sorga, terima kasih pada hari ini Engkau telah memberkati kami semua dan memberikan peluang pada kami untuk mempelajari satu lagi perkara yang sangat penting, yaitu tentang pengampunan. Ampunilah kami ya Tuhan, dan ajarlah kami juga untuk mengampuni orang lain. Terima kasih atas berkat Tuhan mendengar doa ini. Doa ini kami sampaikan melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.